Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab. Cuman adik-adik yang cewek di samping masih belum jawab salam. Yang cewek-cewek yang wanya itu belum jawab salam Ustaz tadi. Ada pantun siko dari Ustaz tadi. Daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas adik-adik yang cewek kalau tidak jawab salam, anak-anak yang cewek kalau tidak jawab salam kaget jadi berkumis. Nah kaget jadi kumisan tidak enak ya. Maka oleh karena itu dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burger. Yang jawab salam semangat, kita sama-sama masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati pembina Yayasan Dita Wijaya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari TK, SD dan SMP Dita Wijaya, para dewan guru, anak-anakku, ibu-ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik-baik. Jadi kalau ditanya apa kabar anak-anak hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allah. Tetap semangat, Allah. Kita ulang sekali kalau ditanya apa kabar anak-anak hari ini, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Sudah siap dapat belum? Apa tadi jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi coba. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Tadi hadiah setelah acara ya, dimakan kue bareng-bareng gitu ya, dapat hadiah ya. Iya. Kalau kita tanya lagi coba, tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, guru-guru dicintai, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Belum semangat, ulang lagi. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Islam. Kita panas-panas harus semangat dari ini ya. Coba sekali lagi, tepu semangat. Tepu
semangat baru. Nah, yang mana? Yang mana coba? Ada yang baru kan? Dapur semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha se. Apa dah? Ulang sekali lagi. Dapur semangat. Se. Dapur semangat baru. Dan nama ding ding ding, dung dung dung. Dan nama ding ding ding, dung dung dung. So ma ngat se. Alhamdulillah ya. Jadilah dulu nyanyi kata Ustaz lapis suara lagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Banyak dah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak juga anak-anak. Banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia ini tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Anak-anakku yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa juga salawat dan salam kita kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, suri tauladan buat kita manusia agar kita ini menjadi manusia yang baik, manusia yang baik. Maka oleh karena itu anak-anak, kalau kita kepengen jadi pemimpin, kalau kita kepengen jadi anak yang soleh dan soleha, maka siapa yang dicontoh? Siapa yang dicontoh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah, pada hari ini kita juga bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk kita bisa memperingati hari apa nak? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Maulid Nabi? Apa artinya? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita harus memperingati Maulid Nabi? Kenapa anak-anak? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang mulia, utusan Allah, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk kita jadikan panutan. Kita anak-anak sekalian, kalau ulang tahun diperingati apa tidak? Diberi peringati, sering diingat juga orang tuanya. Nah, biasa kita ulang tahun. Nah, kalau ulang tahun senang tak kira-kira? Senang, itu dengan uang tua kita yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka oleh karena itu sama ketika kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Nabi kita akan senang kepada kita dan kita insyaallah akan menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kehidupan kita. Ya, anak-anak sekalian, sekarang Ustaz tanya, kapan Nabi kita dilahirkan ke muka bumi ini? Tanggal berapa Nabi kita dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2024. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada zaman dahulu itu belum kenal yang namanya angko, belum kenal yang namanya huruf. Makanya tahunnya pada saat itu disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu nggak? Coba siapa yang tahu?
Apa? Apa sah? Waktu itu Raja Abraham. Alhamdulillah 100 dapat oleh-oleh makan kue. Jadilah ya skor. Jadi kenapa tahun itu disebut tahun gajah? Karena pada saat itu Abraham datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa buktinya? Dilihat dalam surat Al-Fil. Surat apa anak-anak? Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Coba diri. Surat Al-Fil ada yang lainnya dengar jangan. Sini. Surat Al-Fil. Jadi dalam surat Al-Fil itu dikatakan di situ Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi anak-anak berhasil nggak Abraham menghancurkan Ka'bah? Tidak. Kenapa? Karena Ka'bah rumah Allah, Baitullah dijaga oleh Allah. Ketika Abraham mau menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya bergajah, Allah pun mengutus bala tentara Allah. Apa tentaranya? Burung ababil, burung ababil itu besar seperti anak-anak. Kecil, kalau kita lihat ada burung kemprit, burung yang galak terbang, burung yang galak makan padi, burungnya kecil. Paling kalau misalnya bawa makan itu cuma satu padi. Begitu juga sama burung ababil, burungnya kecil, tapi burung yang kecil itu bisa menghancurkan bala tentara Abraham. Kenapa? Karena burung ababil itu dipersenjatai oleh Allah dengan membawa batu kerikil dari api neraka. Makanya ketika batu kerikil itu dijatuhkan oleh burung ababil, maka bala tentara Abraham mati galau-galau. Makanya saat itu tahun kelahiran baginda Rasulullah disebut tahun gajah. Anak-anakku yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala masih semangat, pulang kampus semangat. Tadi sudah, ketika kita sudah tahu tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW tahu dilahirkannya, sudah tahu. Sekarang saya tanya, berapa anak Nabi kita Muhammad SAW? 7. Ada yang hafal? Ada yang hafal nggak tujuhnya? Yang hafal 7 anak Nabi? Coba kita nyanyi sama-sama. Apa lagunya enggak? Apa enggak lagunya? Yo, bareng nyanyi sama-sama. Wahid sekali selasa. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki, 4 perempuan. Zainab, Umi Kalsum, ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, Abu.
Nah, jadi diingatkan ya. Jadi nanti ketika ada yang nanya, tahu ngaku umat baginda Rasulullah? Ya, siapa coba nama uang Nabi? Nama bapaknya siapa? Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Siapa nama uangnya? Nama uangnya udah tahu Jadi anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tahu tahu silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak tadi dari yang namanya uang tuanya, uang tua bapaknya atau anaknya, ayahnya, kita harus tahu paling tidak di situ. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi itu kita harus tahu dengan Nabi. Nabi kita siapa namanya, tadi bapaknya siapa, ibunya siapa, kakaknya tahu. Itu bukti cinta kita kepada Nabi. Sekarang kalau saya tanya, bukti cinta kita kepada Nabi selanjutnya apa? Selain kita kenal dengan keluarganya, apa? Banyak bersolat, salawat kepada Nabi. Kita harus banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada pagi hari yuk kita sama-sama membuktikan wujud cinta kita kepada Nabi dengan kita banyak bersalat apa? Salawat kepada Nabi. Bareng-bareng yuk. Salatullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti cinta kita yang kedua kepada Nabi. Apa? Banyak bersalawat kepada Nabi. Selanjutnya anak-anak, bukti cinta kita sama Nabi yang ketiga apa? Di awal tadi apa? Kenal dengan keluarganya. Yang kedua apa? Banyak bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga apa? Mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencontoh Nabi. Apa yang dicontoh dari Nabi kita Muhammad? Apa anak-anak? Ibadahnya, ibadahnya, akhlaknya. Apa itu akhlak anak-anak? Tingkah lakunya harus baik. Sudah akhlak, ibadah, akhlak, tingkah lakunya. Apalagi selanjutnya
pergaulannya, semangat dalam mencari ilmunya. Maka itu anak-anak saat ini alhamdulillah ya, saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk kita selalu mau belajar mencari ilmu ya. Karena dengan ilmu anak-anak insya Allah bisa membawa kebahagiaan kepada kita semua nantinya. Bahagia dunia, bahagia. Karena dalam hadis itu kan dikatakan man aradat dunya wa alaihi bil ilmi. Kalau kita kepengen kita bahagia dunia, maka kita harus berilmu. Wa man aradat akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi anak-anak ibu-ibu sekalian, kalau kita kepengen kita bahagia dunia, maka kita harus punya ilmu bagaimana cara kita bahagia di dunia. Yang kedua, kalau kita kepengen bahagia akhirat, maka kita juga harus tahu ilmunya. Kalau kita kepengen bahagia dua-duanya, dunia akhirat, kita juga harus tahu ilmu. Dan dengan ilmu ini juga insya Allah sekali lagi akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau anak-anak berjalan dari rumah niatnya untuk datang ke sekolah mencari ilmu, maka insya Allah anak-anak Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Coba anak-anak diulang sekali lagi. Kedengaran? Halo? Halo? Kedengaran? Halo? Ana soleh. Ana soleh. Kapu ana soleh. Disayangi guru-guru, didik cinta Islam, kalau Ustaz bilang anak soleh, yes, anak soleh hebat, anak soleh Allahu Akbar. Ingat, sekali lagi Ustaz tanya, kalau Ustaz tanya anak soleh, yes, anak soleh hebat, anak soleh Allah Akbar. Belum semangat, Ustaz tanya sekali lagi, anak soleh, anak soleh hebat, anak soleh Allah Akbar. Anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan kalau kita cinta kepada Nabi, diawali dari satu ulang lagi ya, biar ingat anak-anak ya. Pertama apa? Kita harus kenal dengan keluarga Nabi. Yang kedua, wujud cinta kita kepada Nabi, kita harus banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus apa? Mencontoh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan dari segi ibadahnya dan akhlaknya, Nabi kita mencontohkan banyak sekali untuk diri kita. Agar apa? Agar diri kita ini menjadi baik, baik dunia, baik akhirat. Dimulai dari contoh kita bangun lagi tidur, bangun tidur sampai kita tidur kembali, dicontohkan oleh Nabi bagaimana sih tingkah laku akhlak yang baik, agar kita ini segala kehidupan kita punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kita mulai tidur diajarkan bagaimana cara tidur yang baik. Bagaimana caranya? Dengan membaca doa. Jadi sebelum tidur baca doa dulu, jangan lupa. Ini kaget belum ngantuk tidur langsung tidur baik, tidak baca doa lagi. Siapa yang hafal doanya? Doa mau tidur. Coba ada apa doa mau tidur?
bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati. Sudah tidur diajarkan oleh baginda Rasul, kalau kita bangun tidur kita pun harus bersyukur. Mengucap apa bersyukurnya nak? Alhamdulillah. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, pintar ya. Jadi itu contoh dari baginda Nabi kita Muhammad SAW dari segi tingkah laku akhlak kita. Maka oleh karena itu sekali lagi untuk kita memang benar-benar menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi, maka kita harus bersama-sama yuk melakukan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mencontoh kepada Nabi, ini juga salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta kepada siapa? Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Allah Tuhan saya, Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ya, dengan kita cinta kepada Nabi berarti kita cinta juga kepada Allah. Karena dalam ayat dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kata Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi anak-anak, penting sekali kita harus ingat selalu kepada Allah. Walaupun Allah tak terlihat dengan mata kita, tapi kita harus yakin Allah bersama kita. Yakin Allah bersama kita. Ada lagunya enggak itu? Siapa yang tahu lagunya Allah dekat? Ada yang tahu? Lagu pelangi-pelangi apa? Lagu pelangi-pelangi apa enggak? Dengar, Allah itu lupa Allah itu dekat walau tak terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita taubat, perbaiki salat, ingat pada Allah setiap saat. Apa enggak? Apa enggak? Bareng-bareng ya, sama-sama yuk, bareng-bareng main ikut-ikut. Ya, kita ulang. Wahid Isnani Selasa. Allah itu dekat walau tak terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita taubat, perbaiki salat, ingat pada Allah setiap saat. Ya. Jadi anak-anak, salah satu cinta kita kepada Nabi juga itu merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan walaupun Allah tidak kita lihat dengan mata kita, tapi yakin Allah itu dekat kepada kita. Allah Maha tahu dengan diri kita. Maka oleh karena itu kalau kita yakin Allah dekat kepada kita, maka kita jangan sampai lalai menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah kepada kita? Salat. Ya anak-anak ya. Ingat ya. Jadi kalau sudah pintar, belajarnya bagus, rajin, jangan lupa salatnya. Yang kedua, kalau salatnya sudah bagus,
maka akhlaknya juga harus bagus. Karena anak-anak, ilmu setinggi apapun ilmu kalian, kalau kalian tidak baik akhlaknya di lingkungan masyarakat kalian, apalagi dengan orang tua, maka ilmu kalian tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setinggi-tinggi ilmu, yang paling tinggi ya akhlak kita yang baik kepada siapapun. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang baik di antara kita ialah kita yang baik akhlaknya. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, guru-guru kita semuanya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang insyaallah sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa diambil pelajarannya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada semenjak ladang, bolehlah Ustaz numpang mandi. Kalau sebelumnya Bapak Ibu senang, guru-guru senang, insya Allah kita kali berjumpa kembali. Insya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata Ustaz yang salah anak-anak, jangan disampaikan sama bapaknya yang berisi. Agar ya? Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Darsono yang telah memberikan tausiahnya. Semoga yang disampaikan